Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Ketemu lagi sama mata pelajaran IPS dengan Pak Roni, dengan tagline kita Social Studies So Special with Pak Roni. So, anak-anak, ketika kalian telah mempelajari tentang interaksi antar ruang pada video pembelajaran sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia sebagai sebuah keruangan. Yang akan dibahas adalah tentang letak geografis dari negara Indonesia, kemudian letak astronomis dari negara Indonesia, dan letak geologis dari Indonesia, serta pengaruh dari masing-masing letak wilayah ini. Kita akan mulai yang pertama dari letak geografis. Nah, letak geografis ini merupakan letak suatu daerah dilihat dari posisi daerah tersebut pada bola bumi dibandingkan dengan posisi di daerah lain. Nah, Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita akan lihat sama-sama gambarnya. Jadi berada di antara posisi silang, antara sebelah selatan benua Australia, kemudian di sebelah utara itu ada benua Asia, kemudian posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Nah, posisi silang ini kemudian memiliki pengaruh yang sangat tinggi untuk negara kita. Di antaranya merupakan persimpangan lalu lintas dunia, baik laut maupun udara. Jadi orang-orang dari kawasan utara mau ke kawasan benua Australia itu masih harus melalui Selat Sunda atau melalui negara kita. Kemudian titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Itu kenapa pada zaman dahulu kemudian ditemukanlah kawasan negara kita itu oleh para penjelajah dari kawasan Eropa. Negara kita itu merupakan negara yang dilewati pada saat mereka melakukan penjelajahan. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara tentang letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah yang berkaitan dengan garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Kita akan bahas satu persatu. Garis bujur ini merupakan garis hayal pada peta atau globe yang membujur dari utara ke selatan atau sebaliknya. Seperti itu ya, garis hayal. Jadi garisnya tidak terlihat secara real, tapi garisnya itu ada. Dan fungsi daripada garis bujur ini untuk menentukan perbedaan waktu. Kita akan cek di sini. Jadi pada gambar ditunjukkan garis-garis yang menggariskan dari wilayah utara ke selatan. Seperti itu. Yang ditunjukkan adalah garis 0 derajat itu berbatasan dengan titik Greenwich atau GMT. Garis bujur 0 derajat yang dibagi menjadi dua bagian, ada bagian timur dan ada bagian barat. Dan standar waktu dunianya itu ada pada lokasi Greenwich atau kita kenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. Kalau kalian sering lihat tulisan negara kita itu atau di settingan-settingan HP kalian misalnya, atau settingan laptop kalian tulisannya GMT plus 7. Berarti negara kita, tempatnya di Jakarta, itu berada pada titik GMT plus 7. Di Greenwich-nya sendiri merupakan satu distrik di kota Inggris, di mana Greenwich tersebut kemudian secara kesepakatan internasional dijadikan sebagai titik 0. Seperti itu, titik 0 derajat. Dan karena berdasarkan garis bujur ini pula, kemudian negara kita dilihat dari letak garis bujurnya terdiri dari perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan yang di belakang Bapak ini waktu Indonesia bagian timur. WIB-nya itu plus 7, GMT plus 7, WITA-nya GMT plus 8, dan WIT-nya GMT plus 9. Artinya perbedaan waktu dari masing-masing wilayah ini adalah 1 jam. Jadi kalau di kita misalnya di Bandung itu jam 6, maka di WITA itu sekitaran Bali itu berarti jam 7, di Papuanya berarti jam 8. Itulah perbedaan waktu diakibatkan oleh garis bujur.
Nah, yang berikutnya setelah garis bujur, di dalam letak astronomis juga ada yang namanya garis lintang. Garis lintang ini merupakan garis hayal pada peta, atlas, atau globe yang melintang dari arah barat ke timur. Tujuannya adalah untuk menentukan perbedaan iklim. Jadi kalau garis bujur tadi itu menentukan perbedaan waktu, kalau garis lintang ini menentukan perbedaan iklim. Kita akan cek. Nah, garis 0 itu yang tengah-tengah 0 derajat itu merupakan garis khatulistiwa ya. Negara kita juga kan terdapat pada kawasan garis khatulistiwa juga ya. Kemudian 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau 23 derajat lintang selatan ini merupakan beriklim tropis. Jadi negara kita berada di kawasan iklim tropis. Dan di antara 23,5 derajat lintang utara ke 40 derajat lintang utara dan yang sebelah selatan juga sama, itu beriklim subtropis. Kemudian iklim sedang antara 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 60,5 derajat lintang selatan itu beriklim sedang. Dan iklim dingin berada paling atas ya, iklim kutub disebut juga, yaitu paling atas atau paling bawah ya, di kutub utara dan di kutub selatan, berada di antara 60,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Ini merupakan pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Sekali lagi, kita akan cek negara kita beriklim apa. Setelah Bapak sebutkan tadi juga sih, tapi kita akan kembali cek bahwa letak astronomis negara kita berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya 6 derajat lintang utara, kemudian ke bawah ada garis khatulistiwa, ke bawahnya lagi itu 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lebih detailnya kita akan cek di sini. Jadi yang paling utara itu ada di kawasan Aceh, Sumatera. Kemudian yang paling selatan itu di 11 derajat lintang selatan itu ada di kawasan Nusa Tenggara. Kemudian yang paling baratnya juga itu ada di kawasan Aceh, dan paling timur ada di kawasan Papua. Itu kenapa ada lirik lagu dari Sabang sampai Merauke ya, seperti itu. Dan itu adalah letak astronomis dari negara kita. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya terhadap iklim. Iklim negara kita adalah iklim tropis. Dan yang berikutnya kita akan cek tentang letak geologis, yaitu merupakan letak negara kita dilihat dari lempeng-lempeng permukaan buminya, lempeng tektoniknya. Di antaranya ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan Hindia Australia. Dan letak geologis ini, karena adanya pergeseran 4 lempeng ini kemudian membentuk negara kita, itu berpengaruh terhadap yang disebut sebagai sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, yaitu jalur-jalur pegunungan, sehingga berpengaruh terhadap negara kita itu memiliki banyak sekali gunung api, yang kemudian ada sisi positifnya, yaitu berupa tanah yang subur. Kemudian ada variasi bentuk muka bumi, relief dari yang paling datar sampai ketinggian pegunungan, itu semuanya dimiliki oleh negara kita. Dan yang terakhir adalah tanahnya subur, karena tadi banyaknya gunung api yang kemudian berdampak pada tanah kita yang subur. Seperti lirik lagu, tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman di negara kita. Oke, dan yang berikutnya Bapak akan tampilkan tentang zona geologi yang mengelilingi Indonesia dari keempat lempeng-lempeng tersebut, yaitu lempeng Filipina di sebelah utara, di sebelah barat itu ada lempeng Eurasia, sebelah selatan ada lempeng Hindia Australia, dan di sebelah timur ada lempeng Pasifik.
Dan anak-anak, itu semua sudah kita bahas dari mulai letak wilayah Indonesia dari sisi geografis dan pengaruhnya, kemudian ada juga letak astronomis dan pengaruhnya, dan letak geologis dan pengaruhnya. Sudah sepatutnya kita bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, jadikan negara kita, negara Indonesia yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Manfaatkan dengan baik kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negara kita. Terima kasih banyak, dan video pembelajaran ini sudah selesai. Pak Roni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.